大家好，认识你我们很高兴。我是 Mercy 和 Michael，我们想说 Kongsi Facai. Tunggu. Ini artinya apa, Mercy? Saya cuma tahu kongsi facainya saja ini. Michael, sebenarnya aku juga nggak paham tadi aku ngomong apa. Karena tadi aku pakai translator supaya bisa menyapa bapak, ibu, saudara di suasana Imlek hari ini. Nah, ini yang baru namanya totalitas. Nah, pada kesempatan hari ini, dengan sukacita, kami menyapa Anda, menyambut Anda dimanapun Anda berada. Untuk Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, kami mengucapkan Welcome home. Mercy, biasanya kalau Chinese New Year ngapain? Kalau Chinese New Year biasanya kumpul bareng sama keluarga. Dan kalau masih ada waktu nih kumpul bareng dengan teman dan juga komunitas. Nah, bicara soal komunitas, di GMS juga ada komunitas. Tempat di mana Anda bisa saling sharing, Anda bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, Anda bisa bertumbuh di dalam iman sehingga semakin serupa seperti Kristus. Betul sekali Michael, oleh karena itu kami ingin mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam komunitas rohani kami yang bernama Connect Group atau CG. Untuk bergabung bersama kami dalam Connect Group atau CG, bisa scan QR Code di bawah ini, isi data diri Anda selengkap-lengkapnya supaya kami bisa segera menghubungi Anda. Yuk kita sama-sama bertumbuh di dalam CG. Betul sekali Mercy, di dalam CG Anda bisa memuji, menyembah Tuhan, Anda bisa mengenal pribadi Allah lebih lagi. Ada satu lagu pujian. Mengenalmu, mengiringmu, itulah kerinduanku. Menyembahmu dan melayanimu sepanjang umur hidupku. Melayani adalah sebuah kehormatan, melayani adalah sebuah privilege. Ada kabar baik buat Anda semua, Servolution dibuka sampai hari ini. Jadi segera daftarkan diri Anda melalui GMS App. Mari melayani bersama, terlibat di dalam pelayanan. Ada praise and worship, ada pendoa, ada usher, ada general affairs, dan masih banyak lagi. Nah, jemaat ini bisa mendaftar sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing ya dalam Servolution ini, Michael. Dan sebelum kita akan mulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati bersama di dalam doa. Kami mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Hari ini kami datang kepada tahta-Mu yang kudus. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi hari ini bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Shalom, 恭喜发财，新年快乐 Happy Early Chinese New Year Jemaat Tuhan. Mari sama-sama siapkan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memuji Tuhan di tempat ini, amin. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Parararapapam, parararapam, parararapam, parararapaparam. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu hatiku percaya. Katakan dalam imanmu, Kaulah menara dan kota perlindungan. One, two, three, let's go! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Come on! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
yang meriah untuk Allah kita yang baik. For He is good and His mercy forever and ever. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. You are good and your mercy endureth forever. Sing Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation. Come on! We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Come on. Oh, 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 Sing it out. You are good and your mercy endureth forever. With all your heart, sing it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, church. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hey, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, people from every nation, people from every nation, from generation. Come on, we worship. Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Come on. You are good all the time, all the time. You are good, and you are good all the time, all the time. And you are, sing out, you are good all the time. Yes, all the time. You are good, you are, come on, all the time, all the time. Mari dalam bahasa Indonesia. Yesus baik, selamanya, selamanya. Yesus keras, Yesus baik, selamanya, selamanya. Yesus baik, Yesus baik, selamanya. Yesus baik, Yesus baik, selamanya, selamanya. Yesus baik, menyembahmu. Haleluya, menyembahmu selamanya. Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu selamanya, selamanya, selamanya. Yesus baik. Mari gereja Tuhan yang setuju dengan saya, Yesus baik. Tepuk tangan yang meriah. Mari kita nyanyikan dengan nyanyi.
gereja Tuhan. Kami menyembahmu, menyembahmu, haleluya, 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 menyembahmu selamanya, selamanya, selamanya. Yesus yang merasakan kebaikan Tuhan lepas hari, sorakan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Selamat kembali Bapak Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk lebih dalam. Undang hadirat dari tempat ini. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, mari sama-sama nyanyikan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Kami mau memuji-Mu. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku dan kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Angkat sembah-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pengagungan padamu dan pengagungan biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, oh Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan, oh setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan padamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mau datang untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di tahun kemenangan ini, kami rindu
untuk kami juga ikut di dalam kemenangan-Mu. Kami rindu, kami mau menerima janji lebih daripada pemenang itu di dalam Kristus. Ini kami Tuhan, ajari kami agar kami tidak terlewatkan dari apa yang Tuhan sudah siapkan kepada kami Tuhan. Kami rindu, kami bukan orang yang benar-benar bukan cuman datang hanya beribadah, tapi ternyata terlewat dari janji-janji Tuhan. Kami mau benar-benar mengikutinya. Ini kami Tuhan. GMS rindu untuk menyembah-Mu, GMS rindu untuk menyenangkan-Mu, GMS rindu untuk dipakai oleh-Mu, kami rindu untuk dipakai setiap kami, gak ada satupun yang terluputkan. Biarlah ibadah hari ini Tuhan, kami menerima pesan daripada-Mu, masing-masing, tidak ada yang terluputkan, baik di Surabaya Barat, Engkau bisa menjamah kami, Engkau bisa menyampaikan, dan Engkau bisa menuntun kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, berbicaralah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Anda duduk, sapa kiri kanan. Katakan, Tuhan itu punya rencana yang besar untuk engkau. Silakan duduk. Saya mau menyapa bagi yang lagi di online dimanapun Anda berada. Meskipun kami yang di sini menikmati hadirat Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan juga bisa menjamah engkau jika engkau gak bisa hadir. Tapi kalau engkau sempat lain kali hadir, cari tempat yang beribadah bersama-sama. Tapi kalau engkau ada dimanapun juga, saya percaya Tuhan juga bisa berbicara engkau dimanapun juga. Hari ini saya berbicara mengenai kemenangan di dalam Kristus. Tolong dipasang 5 kali saya khotbahnya. Itu benar-benar hanya kemenangan di dalam Kristus. Kadang kemenangan itu rindunya adalah, saya ini mau jelaskan bahwa kemenangan di dalam Kristus itu komplit, lengkap. Paketnya itu enggak sepotong-sepotong. Semuanya itu ada. Saya cuman bisa kesempatannya menyatakan 5. Saya pilih 5 kejadian dengan 5 topik atau karakter yang sebenarnya mengalami kekalahan, ada yang menang, tapi sebenarnya semua solusinya itu ada di dalam Kristus. Makanya kata-katanya adalah kemenangan di dalam Kristus. Katakan kepada sebelah-sebelah Anda, kemenangan dalam Kristus itu komplit, katakan gitu ya. Nah, 5 kali ini, kemenangan atas dosa di ibadah pertama, kemenangan atas egoisme di ibadah kedua, ini yang saya akan bicara. Kemenangan atas keangkuhan, yang 3, kemenangan atas kedagingan, yang keempat, kemenangan atas kebenaran diri sendiri. Ini enggak lengkap sebenarnya karena Tuhan itu lebih luar biasa lagi. Tapi kita nikmatilah dari ibadah yang satu ini, kemenangan dari egoisme. Di zaman sekarang, mestinya egoisme itu, ya nggak tahu ya kalau mau diakui atau enggak, sangat tinggi sekali. Apalagi yang berpendidikan, apalagi yang enggak kota besar, pendidikannya itu sudah mulai terpengaruh dengan pendidikan area western. Kalau dari area western begitu, itu pendidikannya sangat berbeda. Individualistisnya itu sangat amat tinggi. Karena sejak kecil sudah diatur. Sejak kecil berumur berapa 10-11 tahun itu kayaknya sudah diberikan hak untuk memilih. Yang saya dengar setelah 12 tahun, orang tua itu mau ngajak apapun anaknya, antara 12 sampai 17, orang tuanya itu harus ngajak omong anaknya. Jadi kalau ke dokter, anaknya sakit, anaknya ke dokter itu pun orang tua harus ngomong dulu ke anaknya, umur 12 loh ya ini. Kamu sakit ya, saya ajak ke dokter ya. Bukan minta persetujuan, tapi harus. Kalau anaknya menolak dan tetap dilakukan, bisa dituntut loh sama negara. Parah nggak itu? Itu individualistisnya tinggi sekali. Setelah 17, orang tua tidak punya hak sama sekali untuk maksa anak pergi ke dokter, nggak bisa. Apalagi ngomong gini, ke dokter barengan nih. Bisa diusir loh orang tuanya. Ini anaknya umur 17, anak keluar dari ruangan. Sakitnya apa anaknya? Dokternya tidak boleh ngomong dan orang tuanya nggak boleh nanya.
Menurut Anda parah nggak? Loh, bagi saya kayak, hah? Kalau kamu masih tinggal di rumah saya, kalau anak saya umur 20 ya kan, ya kamu sakit apapun, wong saya yang bayarin ya kan. Ya ngomonglah ya kan. Tapi di sana nggak boleh. Untuk mendapatkan harus minta izin dahulu sama orang tuanya. Ini belajar, ini sebenarnya mungkin culture shock ya. Saya ini mendapatkan kesempatan untuk pelayanan di Eropa soalnya. Jadi kadang saya itu kalau ngelihat baptisan itu orang mau datang dan menyerahkan diri itu luar biasa. Anda lihat keegoismen mereka menghargai manusia itu setinggi apa? Setinggi agama. Berarti manusia, harga diri manusia itu lebih tinggi dari apapun. Agama itu di bawahnya, Tuhan di bawahnya. Pokoknya yang paling tinggi adalah harga diri manusia. Jadi kalau Anda menyinggung harga diri manusia, wah, dihajar habis-habisan. Bisa dituntut, bisa digebukin. Menakutkan. Jadi, sebentar lagi saya akan pasang video laporan kemenangan ini setelah kita cek Evan. Dan ini hasilnya. Silakan dipasang videonya laporan kemenangan Eropa. Thank you. Silakan nikmati. Cry out, Jesus, Jesus, Jesus. We 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 cry out,
good.
Doakan nanti April ini di Frankfurt kita akan buka satu gereja satelit lagi di GMS ya. Mereka itu yang begitu egoisnya, kadang ya setiap baptisan itu mujizat. Ada satu yang di pertama yang di bak di rumahnya sendiri itu begitu egois, tetapi karena kepepet, saya nggak tahu ya, hanya Tuhan yang menjamah. CGL kami di Belanda itu naik bus, ngomong sama istrinya, ternyata butuh sesuatu, mereka mau datang. Saya tuh datang ke orang yang lahirnya di orang Eropa, saya doain dia itu, katanya waktu saya doain tangannya itu seperti kena listrik. Tapi dia tolak, dia ngomong saya nggak mau. Dia keras banget. Dia seumur hidup nggak mau nangis, nggak mau apa. 2 kali saya doain, 2 kali dia tuh merasa ada listrik tapi dia tolak. Saya nggak tahu dia itu takut atau apa, tapi pokoknya dia menolak. Begitu kerasnya dia akui terakhir. Terakhir dia ngaku mau terima Tuhan, dia ngakuin. Saya ini keras dari dulu. Saya nggak mau nangis itu karena saya malu di hadapan orang. Saya itu menjaga image saya. Egoisme itu menjaga image sebenarnya. Karena dia mau menunjukkan orang semuanya itu topeng demi topeng. Egoisme. Sehingga kalau orang lihat dia itu baik menurut definisinya dia sendiri. Jadi dia itu kalau Tuhan menembus gini ini nggak mau dia. Padahal Tuhan sudah mulai menjamah dia nggak mau, dia tolak. Tapi akhirnya dia lepas. Akhirnya dia sudah menerima. Dia mau dibaptis, dia baptis di rumah itu, dia beli sendiri di rumahnya, saya diundang rumahnya, dia beli tenda, karena itu sudah mulai dingin, dia beli tenda, dia beli itunya, dipompa sendiri, diisi sendiri, kemudian saya datang, saya baptis dia. Dan dia terima bahasa roh melalui MSJ, yang diadain melalui online dari Indonesia. Dia terima bahasa roh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan itu selalu ada. Dunia berkata enggak. Background apapun, orang yang sekeras apapun, lahirnya di sana pun, rasnya apapun, tetap bisa ditembus sama Tuhan. Kami ini kalau dikirim ke Eropa, saya makin menikmati. Jika jumlah sebanyak ini spektakuler. Beberapa orang di pendeta-pendeta yang sudah umurnya 50 ketemu saya gitu ya. Di negara ini, kalau isinya itu lebih dari 200, itu sudah super gereja. Itu bukan hanya mega church, itu super church. Karena kebanyakan orang-orang Eropa itu temannya cuma 6-7 kalau sudah tua. Paling 6-7, lainnya itu kenalan. Gereja itu kan tumbuhnya dari teman. Ya kalau Anda menangin 1, maksimum 7. Jadi kalau 200 itu sudah berapa puluh gereja. Untuk 1 orang bisa nembus ini tahunan. Untuk nembus egoisme mereka itu nembus 1 layer demi 1 layer demi 1 layer. Sampai masuk ke dalam hati itu butuh tahunan. Kalau sampai GMS sudah ada di Rotterdam, puji Tuhan, sekarang sudah setiap minggunya 80-an orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai sudah ada yang kayak begitu, itu mujizat. Benar-benar tanpa keahlian kami. Apa sih kami ini muncul dengan apa? Kurang semua. Nyanyinya kurang, manajemen yang masih belum secanggih itu, keahlian masih kurang. Kami akuin semuanya kurang, alat-alatnya juga kurang. Kadang speaker cuman kadang ditambahin speaker yang dibawain orang, alat-alat dibawain, dipinjemin orang. Semuanya masih minjem apa, bukannya nggak mampu ya, memang jumlahnya sedikit. Kalau sampai mereka terjamah, terjadi sesuatu. Bukan karena show. Pinginnya sih saya bawa rooftop ke sana, pasti mereka tercengang. Tapi kan nggak bisa bawa rooftop. Kami ini harus mewakili rooftop dengan manusia yang berjalan seperti saya ini. Saya dengan istri saya ini mewakili, puji Tuhan satu persatu menang. Kami dengan beberapa orang, kami dengan tim kami sudah mengirim satu pasang pendeta ke sana. Pastor Wewe dan Yongchen sudah ke sana. Dan mereka yang menumbuhkan menjadi 80. Kalau ada acara
80 itu bukan jemaatnya lebih banyak lagi. Kalau ada acara dikit overflow. Karena kapasitasnya 100. Itu mahal yang setengah mati. Jadi kalau Anda bisa menikmati kayak begini di tengah kota itu mengucap syukurlah. Kata-katakan sebelah Anda, mengucap syukur ya kita di GMS Jakarta Barat ya. Saya menikmati loh kalau secanggih ini Anda lihat, gedung indahnya kayak begini. Ini harus dinikmati. Saya ke sana, lebih menikmati lagi. Hari ini kita berbicara mengenai kemenangan atas egoisme. Yang saya mau ajak Anda melihat adalah mengenai Saul. Ada kejadian di Saul yang ini saya mau contoh yang mengenai Saul menang atas orang Amalek yang dia tidak membunuh Raja Agagnya. Kenapa kalau dosa yang seperti itu Tuhan itu marah setengah mati sampai dicabut posisi rajanya. Padahal Daud juga mengalami kesalahan. Kadang saya itu mikir, loh kalau Daud salah, kalau Tuhan enggak semarah itu ya. Kalau Saul kayaknya salah satu aja, satu. Itu kan 99% dilakukan, cuman satu loh, Agag gak dibunuh loh. Ya ada domba-dombanya juga gak dibunuh, oke lah 98% lah ya. 98% loh dilakukan. Lah apakah ngikut Tuhan itu 100% harus sempurna? Bisa membuat takut gak sih? Kalau kita salah baca. Jika ada orang salah membaca perjanjian lama dan membacanya Saul, dia ngomongnya begini, susah jadi orang Kristen. Nanti kayak Saul saya udah jalanin semua, saya salah satu. Cuman ngomong begini, apa kabarmu? Kamu ngomongnya begini kan kita baik, padahal Anda sakit. Ya, saya bohong gak? Bohong enggak? Anda sakit nih, ditanyain apa kabarmu? Oh baik. Semua baik? Baik. Padahal Anda ada sakitnya. Bohong enggak? Kalau Anda menganggap bahwa itu Saul, terus Anda sadar, iya ya, tadi saya bohong. Aduh, saya gak masuk surga dong. Bisa begitu gak? Bahaya loh. Bisa bahaya ini, salah tangkap bisa-bisa. So kita harus mengerti inti arti kenapa Tuhan menganggap Saul ini bersalah. Kan dosanya bukan yang itu, ada yang di dalam ini, itu seperti iceberg. Munculnya kecil, keluarnya cuman yang tadi itu ngomongnya baik-baik saja. Kalau cuman gak sengaja ditanyain orang karena sopan, karena apa, kondisi apa, kamu sakit apa, kondisimu apa, Anda cuman ngomong saya baik-baik saja. Padahal ya ada sakitnya, misalnya sakit punggung gitu. Kalau ditanya, are you okay? I'm okay. Itu mungkin iman apa ya, bukan bohong gitu ya. Ya gak apa-apa lah, ngerti masih. Motivasinya itu kan bukan bohongin. Tapi kalau motivasi yang lain, seperti ini kita pelajarin, ini inti dasarnya supaya kita tidak melakukan apa yang Saul lakukan. Supaya kita mengerti hati Tuhan sebenarnya apa. Saya ajak baca ya. 1 Samuel 15, mulai dari ayat 2. Katanya demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tolong ditangkap satu konteks ini. Saya nge-flow dulu, nanti terakhir saya akan tunjukkan poin-poinnya. Saya akan nge-flow dulu. Poin pertamanya adalah, ini perintah kepada bangsa Israel yang lagi dipimpin oleh Raja Saul. Jika Anda membaca seperti ini, jangan dibacanya, maafkan ini culture shift saya ini kalau ke Eropa. Orang Eropa kalau baca ini yang gak pernah baca Alkitab, kejam ya Tuhanmu. Suruh membunuh semua. Genocide dong. Sepertinya kan perintah untuk membunuh semua. Bahaya ya. Ini Tuhan ini baik. Tuhan ini membela Israel. Amalek itu kejam banget.
Itu yang lemah-lemah itu diserang dari belakang. Itu Amalek itu zamannya Musa keluar dari Mesir. Itu yang di belakang, yang berarti itu yang lemah, yang tua, yang gak kuat. Itu yang di belakang, itu yang diserangi oleh Amalek. Amalek itu gak pernah datang menyerang dari depan untuk nyata-nyata. Ini pencuri, pembunuh, pembinasa dari belakang. Benar-benar sifatnya yang jelek sekali. Tuhan ini sedang menyatakan a judgment. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang penuh justice. Allah itu kasih, tapi juga adil. Tuhan berkata bahwa ketidakadilan harus dihapus. Kadang orang gak percaya Tuhan itu dibolak-balik. Kalau ada ketidakadilan teriak, Tuhan mana hukumanmu? Kalau Tuhan menghukum, Tuhan kau kok kejam lah. Dibolak-balik salah semua pokoknya. Kalau orang gak percaya bisa disalahin. Begitu orang sudah egoisnya diri sendiri. Kebanyakan orang yang western, terutama Eropa, itu sangat amat egois. Tuhan itu kelihatannya salah semua. Ini jangan dibaca itu ya, dibacanya begini. Ini cara kita membaca, bahwa Saul gak sempurna, tapi Anda lihat, Tuhan itu masih mau pakai Saul untuk menyatakan atau melakukan kehendak Tuhan. Ini bagi orang yang mungkin ini lagi zaman-zamannya servolution, benar ya? Jangan sampai Anda merasa bahwa Anda sempurna dulu, baru Tuhan mau pakai Anda. Separah Saul loh ya. Ini parah, saya tahu Anda semua tidak separah Saul. Siapa yang percaya katakan amin. Loh, ada yang gak ngomong amin, ada yang merasa lebih parah dari Saul kah? Ya gini, katakan Anda gak separah Saul lah gitu, katakan di gitu sebelah. Yakinkan sebelah Anda gak separah Saul gitu ya. Loh, gak ada yang gak melakukan. Mungkin masih belum bangun ya. Ayo kita olahraga sendiri. Ngomong ke kiri dan kanan. Anda gak separah Saul. Anda gak separah Saul gitu. Ya, thank you. Kepalanya paling gak olahraga ya. Berarti Anda semua layak untuk servolution ya. Karena Tuhan aja memakai Saul. Untuk melayani. Disuruh, diperintahkan. Jadi sekarang pergilah. Ini kan sama perintahnya sama murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus panggil, jadi pergilah jadikan semua bangsa murid Yesus. Jadi nunggu apa Anda? Sempurna dulu? Enggak, Saul enggak sempurna. Tapi disuruh melayani, jangan tunggu sempurna dulu. Saya paling sering dengar kalau orang suruh pelayanan, nanti ajalah nanti. Enggak. Pelayanan itu malah membantu kita di tengah pelayanan kita. Ini kita diubahkan oleh Tuhan. Kita disempurnakan oleh Tuhan. Tentunya setiap departemen punya peraturannya sendiri-sendiri. Yang ini requirement-nya apa. Jangan merasa tertuduh gitu loh. Seperti saya ini sudah ngelamar di PAW sampai sekarang 28 tahun. Saya ini gak diterima. Tapi saya bukan Saul kan, ya, saya gak tahu kenapa. Ya, ada gitu tuh marah keluar dari gereja. Saya enggak loh, saya tetap pelayanan. Terakhir saya, puji Tuhan, kemarin ada mujizat ya. Saya nyanyi di sebelahnya Redo. Sebentar lagi saya ngelamar, servolution. Siapa tahu? Ya, siapa tahu. Oke. Tuhan itu baik, jika ada judgment. Tuhan itu melakukan kegiatan itu punya rencananya sendiri. Tuhan itu sedang menggerakkan Saul melakukan sesuatu, ada perintahnya. Anda lihat perintahnya, bunuhlah semua laki, perempuan, kanak-kanak, anak-anak, menyusul lembu, domba, unta maupun keledai. Jelas ya, 0, harusnya 0. Ini yang dilakukan. 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Dari semua, 1 diselamatkan. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba serta segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga yang buruk itulah yang ditumpas
mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Bentar, apa yang terjadi? Tiba-tiba Samuel dan rakyat bersama-sama menyelamatkan Agag dan kambing domba lembu. Dari seluruh perintah yang diperintahkan, yang dilakukan adalah yang tidak baik ditumpas. Bentar, Tuhan bilang seluruhnya tumpas. Berarti menurut Tuhan siapapun yang ada hubungan dengan Amalek itu jelek. Jadi ada definisinya. Ada orang-orang itu menganggap Alkitab itu bisa pilih-pilih seperti yang namanya buffet table. You can choose what you want. Saya pilih yang A, B, C, D, yang lainnya saya nggak suka. Ada orang-orang yang pilih-pilih apa yang Tuhan katakan, saya mau ini, saya mau itu. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, gitu sepertinya. Makanya bahayanya jika engkau menganggap Tuhan itu sebagai guru. Karena kalau Anda menganggap Tuhan Yesus sebagai guru yang baik saja, Anda nggak melakukan semua yang guru lakukan, benar apa tidak? Tapi kalau Tuhan adalah Tuhan dan Allahmu, your Lord and your God, not just your teacher, Anda melakukan semuanya. Makanya ada difference-nya. Yudas Iskariot tidak pernah menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengorbankan dalam tanda kutip Tuhan Yesus. Mengkhianati. Karena cuma sebagai guru. Dipilih-pilih yang dia mau. Orang yang cuma menganggap Alkitab, gereja, agama sebagai tempat untuk memperbaiki diri. Berarti ini hanya seperti sekolah. Berarti Tuhanmu cuma gurumu. Bahaya Anda pilih-pilih. You choose apa yang baik. Yang baik Anda ambil, yang enggak Anda enggak. Berarti yang mendefinisikan baik dan buruk Anda sendiri. Berarti siapa Tuhannya? Anda sendiri. Tuhan berkata, semua yang ada hubungannya dengan Amalek itu dosa. Berarti Anda mulai pilih-pilih nih. I pick and choose. Dari 100%, 99 tak terima, yang satu nih I don't like it. Kalau I don't like it, aku gak mau ke gereja, aku gak mau ke... Saya baru ketemu beberapa orang-orang yang kayak gini. Dia ngomongnya, mau gak datang gereja? Saya dengerin. Saya tanyain, ayo datang ke CG. Di Alkitab itu cara bertumbuhnya itu pemuritan. Cara pemuritan kita melalui connect group. Kita ini selalu ngajak connect group. Karena apa? Itu caranya Tuhan. Kita ini cuma nerima apa adanya. Enak gak sih ke connect group? Nambah sepertinya. Kalau coba agama itu enaknya cuma datang seminggu sekali. Jadi dalam 7 hari kita cuma kasihin 2-3 jam lah. Oke, kalau di Jakarta mungkin 4 jam gitu ya. 4 jam lah ke gereja selesai. Dan minimum ordernya cuma segitu. Enggak, minta lagi. Kayak too much lah, saya gak mau. Gak usah. Saya ke gereja aja. Ada ya, dari semua, ada satu yang dipegangin. Semua boleh Tuhan. Aku berikan, aku suruh pelayanan di gereja boleh. Kecil gak usah lah, gak mungkin. Kalau di sini pelayanan gak mungkin, harus ke connect group dulu. Aku mau semua, aku mau suruh ngasih duit. Saya nyumbang lah, nyumbang. Saya suruh apa sih? Melepas ini boleh-boleh lah, ngikutin. Tapi suruh connect group, gak usah lah. Ngapain Tuhan? Repot saya butuh waktunya sendiri. Dipilih-pilih gitu seenak-enaknya. Ini saya bukan memaksakan ya. Anda harus mengerti. Jangan jadi firman Tuhan ini jangan diambil seenak-enaknya. Ini teguran bagi itu orang Eropa ataupun kita juga. Kadang kita secara tersembunyi kita anggap yang baik-baik diambil. Menurut kita sendiri. Padahal perintah Tuhan lain. Kalau nggak suka Anda cari agama lain atau Tuhan lain yang mau nurutin Anda. Berarti Anda tunduk nggak? Enggak. Kadang yang pindah-pindah CG juga begitu sih. CGL-nya nggak suka pindah. Itu ada tanda-tanda kalau Anda pindahnya terlalu sering. Ya mungkin 1-2 karena memang benar-benar nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau pindah setiap berapa bulan sekali pindah. Bahkan mungkin 2-3 kali datang pindah.
Ada kemungkinan loh. Ada Saul-Saulnya sedikit, benih-benih Saul dalam kehidupan Anda. Anda pilih-pilih soalnya. Anda sudah punya benak tertentu, benak Anda sudah punya ekspektasi tertentu. Begitu datang Anda ngeliat, enggak, CGL enggak begini mestinya. CG itu enggak begini. Ya kalau kayak begitu ya repot. Saya itu pernah datang ke satu kota di Amerika. Kotanya itu isinya semuanya rambutnya pirang basically gitu ya. Pastor Philip melayani di sana. Jadi yang rambut hitam cuma saya sama Pastor Philip. Jadi itu gerejanya, itu kotanya sekitar 30.000. Isinya itu gak sampai sih. Ya 30.000 kotanya. Isinya 300 gereja. Wih banyak ya gereja ya. Berarti satu gereja maksimum 100. Kalau semuanya 100%. Enggak 100% ke gereja. Berarti kalaupun 50%. Berarti maksimum satu gereja isinya 50 ya. Padahal ada gereja yang isinya 300. Berarti average-nya gerejanya berapa? 50. Maksimum itu. Mereka cerita. Gereja-gereja di sini itu. Kalau dengerin WL-nya nyanyiin lagu yang enggak enak. Mereka itu langsung, kita voting aja deh. Siapa yang gak suka dengan lagunya WL itu? Kita bangun gereja di seberang, nyari WL yang cocok sama mereka, bangun gereja. Split 50 jadi 25-25. Itu bukan multiplikasi itu namanya ya. Itu egoisme. Pokoknya ngatur, ada yang gak suka, gak mau diterima. Bahaya. Saul dan rakyatnya itu ya, pilih-pilih. Yang sakit hati itu Tuhan. Samuel sebenarnya belum, nolaknya itu sampai ditolak, udah dicabut aja. Samuel itu sampai sakit hati, datang dan langsung menegur lah. Kelihatan hati yang sumbernya. Dari apa yang dilakukan oleh Saul, kelihatan sumbernya kena apa. Saul itu melakukan apa yang dia lakukan. Kenapa Saul itu menyimpan Agag dan kambing domba. Di zaman itu, Saul adalah raja pertamanya Israel. Namanya raja pertama, Rookie. Rookie itu kan first season jadi king. Yang lainnya itu veteran. Jadi raja sekelilingnya itu veteran. Sudah generations after generation, king. Mereka itu sudah biasa jadi king. Ini pertama kalinya jadi king. Jadi orang Israel ini lagi pingin bandingin dirinya dengan negara-negara lain. Mereka itu image-nya itu ngelihat yang lain. Keren ya raja sebelah. Saya pingin kayak gitu. Jadi Saul ini pingin kayak raja sebelah. Dia nyimpen Agag. Itu bukan untuk mempersembahkan. Agag ini trofi. Dari zaman itu, kalau Anda bisa nyimpen trofi, ini untuk ditunjukkan. Nih, ini orang yang aku, ini yang raja Agag bisa aku taklukkan. Jadi raja lain, aku lebih gede dari raja. Ini kesombongan diri sendiri. Untuk pamer. Ini untuk menunjukkan, sama aja Anda itu pakai kemana-mana itu Anda nunjukin jam yang sebesar seharga rumah gitu ya. Anda itu selalu ngomongnya itu gini. Kenapa? Maafkan gitu misalnya. Hanya untuk menunjukkan saya ini harganya berapa gitu. Agag itu kayak begitu. Oh ditanya, ini arahnya kemana? Kenapa? Ada ngomong apa? Saya nggak bahaya itu. Atau kalau foto gitu selalu gini. Terus nggak sengaja gitu ya. Nunjukin jam gitu ya. Atau kalau cewek mungkin nunjukin sepatunya gitu ya. Bahaya. Enggak. Atau tas, enggak sengaja gitu. Oh ya. Enggak tahu kebanggaan apa, Anda apa? Kebanggaannya Saul itu Agag. Demi kebanggaan, firman Tuhan dilanggar. Loh emangnya salahkah? Tidak membunuh orang itu salah apa enggak? Enggak. Salahnya itu lebih dalam dari itu. Makanya jangan ngelihat, kenapa hanya 1% gak bunuh itu. Bukan itunya. Karena ada latar belakangnya yang lebih parah. Apa yang Anda lakukan itu cuma iceberg
dari apa yang sebenarnya root cause, sumber akar dosanya. Kita harus cabut itu, kalau enggak, kalau kita cuma ngabisin icebergnya nanti muncul lagi iceberg di tempat lain. Karena icebergnya yang atas dipotong, yang sana yang muncul. Kalau di CG, kalau sampai kita cuma gini, kok ini ada orang yang ngerokok, gimana kok ditegur nggak? Nggak usah. Ngapain cuma negor rokoknya? Lihat sumbernya, kenapa dia ngerokok? Atau dia suka pornografi, langsung ditegur nggak? Iya langsung lari lah. Nggak usah. Cari sumbernya, kenapa dia pornografi? Apalagi kalau kami di Eropa. Kalau jelas-jelasan orang itu adalah homoseksual, diterima nggak? Kadang kita ini repot ya. Kalau kami ini kalau ke Eropa, kami ini keliling di mana-mana itu kami cari gereja atau tempat untuk kita bisa sewa. Tapi kalau gerejanya itu rada nggak jelas, kadang kami nggak setuju untuk sewa di tempat itu. Ada satu tempat di satu kota, indah banget kan kita dapat, maksudnya kita bisa lah menyewa, nggak semurah itu, tapi kita bisa nyewa tempat itu. Satu titik kita mau sewa long term dengan mereka. Tahu pertanyaannya waktu kita mau sewa long term, apakah engkau setuju, gerejamu itu setuju bahwa kami ini kalau yang menikah di gerejamu itu boleh sesama same sex marriage itu diterima apa enggak? Kita kaget, enggak. Kami terima. Jadi kalau kamu enggak terima, enggak boleh. Loh, enggak boleh pakai tempat ini. Waduh ya, saya juga enggak mau. Memang kalau coba saya tahu dari dulu, saya juga mau lari gitu ya. Jadi ada satu titik itu kayak enggak bisa ini. Kita keluar akhirnya. Saya kok arahnya sampai same sex marriage ini. Aku ke arah mana ya? Aku jadi lupa. Si namanya benar-benar saya ini lupa. Kok arahnya ke sana? Saya ini jadi melenceng. Bantu saya ingatkan terakhir saya ngomong apa sebelum ngasih contoh. Hah? Ya. Kalau Yudi ngomong apa? Sorry saya nggak dengar. Ada apa? Saul mau? Oh ya, menyimpan agaknya. Thank you deh ya. Ternyata Anda memerhatikan. Saya ini cuma ngetes, enggak saya yang lupa benar-benar. Alasan saya ya, punya alasan ya kan. Saya baru balik dari Eropa, jadi saya itu kadang tidur cuma 2-3 jam karena saya itu sampai jam 5 masih mendengarkan ada orang lain yang sedang beribadah gitu ya. Baru tidur. Ya hari ini saya harus bangun jam 5:30. Jadi kan ya sama aja gak tidur gitu ya. Jadi ya bukan alasan lah ya. Jadi Saul kenapa kok nyimpan agaknya? Ternyata ini untuk kebanggaan diri sendiri. Bagi mereka yang mau tertutup, jadi melanggar firman Tuhan tertutup. Demi apa? Demi mau menunjukkan aku mau diterima oleh masyarakat. Demi mau diterima oleh raja-raja di sekeliling. Dia mau melanggar Tuhannya. Aku tetap nyimpan raja karena ini kebiasaannya semua raja sekeliling. Padahal Tuhan bilang bunuh. Hancurkan, habiskan. Tapi raja sekeliling ada pillaging namanya itu. Iya, menyimpan dapat. Ini kalau Anda ngelihat film, saya suka ngelihat film perang. Itu biasanya kebiasaan. Kalau film perang itu cara menghargai dan menyenangkan tentaramu apa? Hancurin, ambil yang apa yang kamu mau. Bukan dibunuh, ambil. Jadi mereka ngerampok rumah, diambil emas, perak, kambing dombanya dibawa pulang sama tentaranya. Jadi senang kalau kapan perang lagi, Viking gitu ya. Berangkat ke Inggris, dapat pulang, semua kaya, gendut, mati beberapa, tapi kaya. Karena bawa pulang. Raja Saul mau niru. Oh itu tuh caranya, oh Viking gitu, oh gitu. Oh itu caranya, saya juga. Rajanya tak simpen, mau dipamerkan. Nih, aku bisa ngalahin Raja Agag. I'm bigger than him. Dia merasa Agag harus menunjukkan jam yang itu, tas itu untuk melihat lebih tinggi dan lebih besar. Because he is small. Jadi setelah menang apa yang dilakukan? Anda lihat itu. Ayat
12, saya ulangin. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi. Sebentar. Samuel ini sudah pagi-pagi bangunnya. Saul telah ke Karmel tadi. Apa yang dilakukan? Dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Baginya itu huruf kecil, berarti bagi dirinya sendiri. Berarti yang namanya Saul itu sedang apa? Bangun ibadah lebih pagi dari jam 7 pagi di sini. Mungkin jam 5 pagi. Saul itu sudah berdoa untuk dirinya sendiri dan menyembah dirinya sendiri. Bangun peringatan dan semua rakyatnya sembah aku. Lihat Agag, lihat kambing domba. Lihat siapa yang jago nih. Aku raja yang menang. Membanggakan diri sendiri sebelum kepada Tuhan. Lebih apa yang Anda sembah dahulu? Apa yang Anda utamakan? Apa yang lebih pagi daripada kepada Tuhan? Ini bukan masalah jamnya, tapi mengenai prioritas hidup. Telah. Jadi yang dahulu, apa yang Anda dahulukan? Yang didahulukan adalah membangun peringatan bagi dirinya sendiri. Baru dibalik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Saul itu orang yang pelayanan. Dia ini disuruh melakukan sesuatu. Kemenangan di dalam pelayanan pun bisa dipakai untuk menutupi dosa yang di dalam hati. Bahaya. Siapa yang di sini yang sudah lebih dari 2 tahun sebagai orang Kristen? Coba angkat tangan. Ini, cukup banyak. Ini berbicara untuk Anda juga. Yang beberapa yang baru belajar jangan sampai kejebak seperti kami gitu ya. Saya 28 tahun pelayanan, ini berbicara kepada saya dahulu. Jangan sampai keberhasilan itu hanya untuk nutupin sesuatu yang kecil dalam kehidupan kita. Sehingga kayak dibangga-banggakan gitu loh. Anda lihat hatinya Saul. Padahal Tuhan dan Samuel nangis-nangis, Tuhan marah, Samuel nangis-nangis. Gundah gulana. Anda lihat perbedaan emosi yang terjadi. Ayat 13. Jadi 1 Samuel 15 ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Wow. Ini orang pelayanan yang merasa bahwa ketemu pemimpin, I'm okay. Bayangin Anda yang tidak CG, tidak pernah ketemu pemimpin, bisa kena Saul enggak? Siapa yang bisa negor Anda? Ini Saul, ada Samuelnya yang double check. Ini bisa nggak seumur hidup jika Anda datang ke gereja, nggak ada CG-nya, nggak ada connect grupnya, nggak ada pemimpin yang bisa Anda ajak omong. Anda merasa diberkatilah engkau Tuhan, aku telah melakukan kehendak-Mu. Pastor Philip barusan berkhotbah di BWG. Bless your name. Aku mau memberkati engkau. Bisa nggak Anda merasa Anda ini memberkati Tuhan setiap hari? Dengan memberi, dengan sumbangan, dengan apapun. Anda baik sama orang lain pokoknya. Diberkatilah Tuhan. Merasa nggak salah? Aku merasa telah melaksanakan firman Tuhan. Padahal di dalam hatinya ada yang salah. Kita datang ke CG itu bukan karena CG-nya hebat. Bukan karena CGL-nya hebat. Yang datang ke CG dahulu dan jadi CGL itu yang mengakui. Tuhan, aku gak bisa jalan sendirian. Aku mau datang, aku mau tunduk, mau berkata. Kalau saya jalan sendirian, saya bisa melenceng. Saya mau tunduk. Saya mau ajari aku. Saya mau ada pemimpin yang datang sekali-sekali berkata kayak Saul. Saul datang kepada Samuel. Berkatilah dia ngomong, ada salahnya. Kata-kata Samuel untuk menegur gini. Tapi kata-kata Samuel sarkastik sih. Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang ku dengar? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Bisa jawab lagi. Sebab rakyat, pinter ya. Mulai alasan. mereka yang sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban. Emangnya tujuannya untuk itu? Mempersembahkan korban. Kamu sudah mempersembahkan korban pada dirimu sendiri untuk peringatan bagi dirimu sendiri. Tapi sekarang alasannya untuk Tuhan.
Ada orang yang berkata, aku mau kerja keras supaya bisa memberi kepada Tuhan. Atau bangun bisnismu sendiri. Ada orang yang berkata, Tuhan berkati aku supaya aku bisa memberi kepada gereja. Atau untuk bangun kekayaanmu. Yang mana? Yang mana duluan? This is a test of your own heart. Apa benar Tuhan berkati aku mau menyumbang. Berkati aku mau memberi perpuluhan. Berkati aku mau datang BWG. Berkati aku memberikan korban ucapan syukur. Dengan maksud mempersembahkan korban, paginya tadi lo sudah untuk dirimu sendiri. Yang mana sebenarnya? Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Membanggakan apa yang sudah dilakukan. Pelayanan kita ini kotor sebenarnya di hadapan Tuhan. Pelayanan kita Tuhan gak butuh pelayanan kita. Makanya jawabannya Tuhan begini. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepada aku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpaskan. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpaskan itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ini saya mau highlight sedikit. Masih alasan dan mulai kelihatan. Kepada Tuhan Allahmu. Bukan Allah kita, bukan Tuhan Allah, bukan Tuhan Allahku, Allahmu. Anda datang ini karena istri, teman, CGL-mu. Anda datang karena alasan sekeliling, enaknya rame-rame. Anda penyembahan kalau rame, atau Anda nyembah Tuhan meskipun Anda sendiri. Yang Anda sembah sebenarnya waktu gak ada orang yang lihat, Anda tetap berdoa. Gak ada yang lihat, Anda tetap pelayanan. Gak ada yang lihat, gak ada yang muji, Anda tetap berkorban. Itu baru namanya Tuhanmu. Kalau masih butuh orang lain, berarti itu Tuhan Allahmu. Tetapi jawab Samuel, apa kata Tuhan berkenan? Apakah Tuhan itu berkenan kepada, ayat 22, berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa. Hah? Dari tadi gak merasa berdosa. Sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi, kalau orang ngomong aku berdosa tapi pakai tetapi, itu belum benar-benar berdosa. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Tolong dipasang 4 poinnya. Dosa itu sebenarnya ada tapi tidak mau diakui. Gimana jawabannya? Ya akui dosa di hadapan Tuhan. Poin kedua, kalau mengutamakan diri sendiri daripada Tuhan, sangat subtle sih. Tapi itu kan ketahuan bahwa kita ini sebenarnya merasa kecil. Saul itu selalu merasa kecil, makanya dia selalu pakai orang lain, orang sekelilingnya, posisinya. Jadi kalau ada Daud yang lebih dipuji daripada dia marah. Apapun karena dia merasa kecil, karena posisinya raja, karena dia merasa kecil, semua harus di bawahnya dia. Orang yang, maafkan istilah ini ya, kiasu, menjegal orang lain yang lebih cepat daripada dia supaya dia tetap kelihatan tercepat. Itu adalah orang yang merasa kecil daripada orang lain. Lebih baik membunuh orang lain daripada orang lain berhasil. Itu ada orang yang mengutamakan diri sendiri, egois, Tuhannya diri sendiri, bahaya
Ujung-ujungnya Kristen pun, pelayanan pun, di dalam pelayanan pun, kalau Anda ngelihat ada orang yang menurut Anda kalah mengerti Alkitab dan dia diangkat lebih tinggi dari Anda ngomongnya gini, kayak gitu jadi coach. Bahaya. Kayak gitu jadiin sponsor. Bahaya. Why? Apa hakmu untuk menentukan siapa yang jadi sponsor, siapa yang jadi CGL, siapa yang jadi coach? Urusannya Tuhan kan sama mereka. Kalau Anda mulai mengutamakan diri sendiri, bahaya. Utamakan Tuhan. Ketiga, cari alasan. Nah, kalau Tuhan menegur, Anda mulai cari, yang salah rakyat, yang salah ini. Kalau Anda mulai cari alasan, loh tapi waktu itu kan begini, tapi kan waktu itu disuruh. Kalau cari alasan, gak usah, terima aja. Kalau mau berubah, kalau Anda mau menang, siapa yang mau menang? Katakan amin. Kadang gak apa-apa loh terima salah itu. Tuhan loh menerima kita saat kita itu salah semua. Tuhan mati tetap di atas kayu salib saat kita belum ada apa-apanya. Belum 99% untuk ngalahin Amalek. Kita masih sama dengan Amalek sepertinya. Tuhan tetap mau mati di atas kayu salib. Saat masih menyembah berhala, Tuhan tetap mau menyelamatkan. Tapi saat kita sudah diselamatkan, Tuhan berkata, lepaskan yang satu ini, gak apa-apa di hadapan Tuhan. Terima aja tanggung jawab. Kalau dosa gak apa-apa, ngomongin dosa. Jangan ngomong dosa, tapi kan itu, jangan. Akui aja. Yang keempat, pemberontakan dan keangkuhan harus dilepaskan. Ujung-ujungnya bertobat. Bertobat itu berarti kita akui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima Tuhan itu seluruhnya. Bukan pilih-pilih seperti buffet. Dan ujung-ujungnya Tuhan ingin kedekatan, bukan. Tuhan itu tidak minta kita itu sempurna. Yang sempurna itu Yesus. Siapa yang percaya katakan amin. Kita itu menerima Tuhan Yesus karena kita akuin kita ini gak sempurna. Oleh karena itu kita minta satu-satunya yang sempurna yaitu Tuhan Yesus. Untuk mengcover kita. Kita mengikut iman kita letakkan pada Tuhan Yesus karena kita akuin kita gak sempurna. Ya Tuhan, makanya aku ikut Engkau Tuhan. Bukan jangan sampai engkau anggap Kristen sebagai agama, aku bisa melakukan, jangan, don't do it like that, itu sama saja. Nanti Anda salah satu kayak Saul nanti. Saul itu menganggap Tuhan itu sebagai peraturan. Karena ujung-ujungnya dia sembah diri sendiri. Tuhan pun dipakai. Dia sampai memakai Samuel akhirnya. Nantinya ada cerita berikutnya, kamu tampil bersama dengan aku. Supaya rakyat tetap, jadi yang disembah tetap dia. Saul itu tetap menyembah dirinya sampai akhir hidupnya. Dia gak pernah nyembah Tuhan. Daud lain. Daud nyembah Tuhan terus. Saya rindunya. Semua yang di Jakarta Barat ini. Gak ada yang seperti Saul. Gak ada yang mengutamakan diri sendiri. Semua mengutamakan Tuhan. Semua bangkit berdiri. Di tahun kemenangan ini saya rindunya kita semua menang. Dosa apapun. Seterselubung apapun, setersembunyi apapun, seditutupin dengan, karena ini ditutupi dengan kebaikan, di tengah-tengah kemenangan, di tengah-tengah keberhasilan pelayanan Anda, di tengah-tengah keberhasilan Anda sedang menuju baik-baiknya nih, jangan ditutupin, it's okay. Tuhan lo mati di atas kayu saat kita lebih parah lagi, lebih hancur lagi. Saat kita belum baca Alkitab pun Tuhan tetap mau menyelamatkan kita. Saat kita belum mengerti apa baik buruknya, Tuhan sudah mau mati. Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu nerima baik apa adanya. Istri saya itu tahu separah apa saya ini. Saya ini kalau ngomong parahnya kayak apa, nyanyi jeleknya kayak apa, dia tetap mau dengerin saya nyanyi itu. Dia mau barengin saya pelayanan kapanpun, barengin terus. Itu namanya hubungan suami dan istri. Hubungan kita dengan Kristus sama seperti hubungan suami dan istri. Yesus itu tahu kita ini jeleknya kayak apa. Hancurnya kayak apa. Kita gak perlu tutup-tutupi dengan pelayanan, dengan agaknya, dengan kambing dombanya. Agar kelihatan baik di mata Tuhan. Gak apa-apa, akui aja. Kalau ada agak-agak, buang. Bunuh aja. Gak perlu. Tuhan itu maunya kita itu sepertinya telanjang di hadapannya. Datang dan mengakui.
I want all of you Lord, karena you can have all of me. Jangan disisakan sedikit pun hidupmu. Karena Tuhan memberikan seluruhnya, dia mau mati seluruhnya. Dia gak cuma memberikan tangannya, dia gak cuma memberikan kakinya, dia gak cuma memberikan sebagian dari hidupnya, dia berikan seluruh kehidupannya. Untuk membayar semua dosa yang kita sudah lakukan. Termasuk semua agak kita. Saul pun Tuhan selalu kasih kesempatan. Asal diakui. Tapi Saul gak mau. Hari ini biarlah ceritanya lain. Karena kita sudah ada Tuhan Yesus Kristus. Kita gak perlu seperti Saul yang cuman dapatnya Samuel. Kita dapatnya lebih daripada Samuel. Lebih dari cuman nabi yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang diberitakan oleh nabi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang lebih suka penundukan diri daripada sacrifice, itu Tuhan Yesus Kristus. Daripada sembelihan, Tuhan Yesus yang jadi sembelihan. Kamu gak perlu nyembelih apapun. Aku yang menyembelihkan diriku sendiri, kata Tuhan Yesus. You don't have to sacrifice anything. I sacrifice for you, kata Yesus. Pelayanan itu bukan permintaan Tuhan, tunduknya yang Tuhan minta. Come. Kalau ada satu pun yang Anda pegang, enggak, aku gak mau tunduk, satu agak ini aku pegang. Let me. Biar aku kerasa I have my space. My me time. My me space. No more. Hari ini Tuhan minta Anda seluruhnya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Semua tundukkan kepala. Hari ini Tuhan rindu untuk kita melepaskan semua, mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita bertanggung jawab, gak salahkan situasi, gak salahkan orang lain. Kita akui apapun yang kita lakukan. Kalau ada salahnya, selalu ada solusinya kok, ada Tuhan Yesus Kristus. Salib Tuhan Yesus Kristus menjawab segalanya. Hari ini, siapa yang masih ada agak-agak kecil, Anda pikir itu untuk sepertinya memuliakan nama Tuhan, tapi sebenarnya di dalam diri Anda, ini ternyata untuk my own glory ya, untuk membesarkan diriku sendiri. Aku ternyata merasa kecil. Hari ini Tuhan berkata, lepaskan dosa itu. Siapapun. Ini bukan tujuannya untuk mempermalukan. Ini tujuannya hanya untuk Anda mendekat kepada Tuhan. Supaya kita tidak terjebak seperti Saul. Siapa yang mau berkata, Tuhan ternyata aku berdosa di hadapan-Mu. Ada loh dosa-dosa, ada kesombongan-kesombongan, ada egoisme-egoisme yang aku ternyata lebih besar, aku lebih dahulu daripada Tuhan. Siapa yang mau berkata demikian, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Oh Tuhan, Engkau lihat di hadapan-Mu ada orang-orang yang kami gak mau terjebak seperti Saul. Kami belajar dari Saul. Kami gak mau seperti Saul. Kalau gak keberatan, kali ini masih ada beberapa menit nih. Silakan maju ke depan, kita akan berdoa. Ini lepaskan segala dosa kami. Lepaskan segala egoisme kami Tuhan. Maju ke depan, kita berkata kepada Tuhan. Saat Engkau maju berarti Engkau bertanggung jawab. Engkau berkata kepada Tuhan, no more. Aku gak mau simpan ini, aku gak mau alasan. Ini saatnya aku berkata di hadapan Tuhan, hari ini aku bersih. Di hadapan Tuhan aku bersih. Aku gak mau. Kalau aku pun masih salah. Aku pikir aku melakukan, memang gak sempurna, tapi aku tahu Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk yang tidak sempurna. Tuhan yang sempurna mati untuk kami yang tidak sempurna ini. Ini kami Tuhan, kami siap. Semua yang di depan angkat tanganmu. Ini kami Tuhan. Kami akui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mau lepaskan, kami mau utamakan. Yang mau mengutamakan Tuhan saat ini berkata, ya Tuhan Engkau yang utama. Aku mau tunduk kepadamu. No more
Kami nggak mau meninggikan diri kami sendiri. Kami nggak mau meninggikan semua yang pemikiran kami sendiri, yang kami pikir baik sendiri. Kami mau mengutamakan Engkau. Terima pengakuan dosa ini. Terimalah pengampunan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan para pendoa doakan bersepakat dengan mereka. In Jesus name. Sejak dulu kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, semua dosaku. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Sekali lagi, angkat tangan kita di hadapannya. Sejak dulu kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Sekali lagi, lebih sungguh di hadapannya. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Bahkan di saat kami tidak setia ya Tuhan, Engkau menanti setiap kami. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui kami terbuka di hadapan-Mu. Ku lepas kehendak-Mu, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Biar seluruh nafas hidup kami memuliakan-Mu. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Hidup kami satu yang kami kejar memuliakan nama Tuhan. Dalam hidup kami mengejar menjadi serupa seperti Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus tahu dan ada dalam sisi perkenanan-Mu. Karena kami dibeli dengan darah yang mahal. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Kalau kami seringkali mengutamakan agenda pribadi kami. Tapi Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Hari ini kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kebenaran ini memerdekakan kami. Menjadi terang bagi jalan hidup kami. Urapi kami, Roh Kudus. Ajar kami tidak hanya menjadi pendengar. Tetapi pelaku firman atasnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Sebelum kita pulang, saya mau tanya sekali lagi kepada Anda, adakah dari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kali ini kali pertama Anda beribadah tempat ini,
Boleh angkat tangannya, terutama Anda tadi yang di awal belum menerima sambutan dari kami, dengan bentuk Anda menerima welcome card dari kami. Boleh angkat tangannya, boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Ada di sebelah kanan saya, ada di tengah juga. Tetap angkat tangannya, pastikan kanan kirinya mereka juga menerima welcome card dari kami. Di tengah tadi ada. Kita akan sambut mereka ya, sekali lagi dengan salam hangat ala GMS. Di depan saya ada juga. Semua siap, kita akan sambut mereka pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang di GMS Jakarta. Selamat datang di Rumah Rohani bagi setiap kita. Saya ingatkan sekali lagi untuk Anda tidak buru-buru pulang, tapi Anda boleh mampir ke Welcome Home Lounge yang kami sediakan. Anda bisa tukarkan welcome card tersebut dengan souvenir yang ada. Dan di tempat tersebut juga Anda akan menerima informasi seputar komunitas yang ada dan seputar GMS di Jakarta. Oke, sebelum kita pulang, mari kita sama-sama bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengucap syukur untuk kesempatan kami memberi. Sekali lagi ya Tuhan, pemberian kami juga bersumber daripada Tuhan. Tapi kami mau memuliakan Tuhan melalui harta kami. Kami juga letakkan hati kami yang penuh dengan sukacita waktu kami memberi. Karena ini Tuhan juga disenangkan. Kami berdoa ya Tuhan, dari pengelola yang terbaik nanti, akan banyak gereja lokal didirikan, misionaris diutus. Banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan melaluinya. Dimuridkan seperti setiap kami yang mengalami perubahan demi perubahan. Terimalah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Terimalah kekuatan kasih yang besar daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih karunia daripada Allah Putra. Persekutuan, pertolongan, urapan daripada Allah Roh Kudus yang terus ada dalam kehidupan Anda. Tidak pernah ditinggalkan Anda seorang diri. Ada pribadinya yang nyata, senyata orang kanan kiri depan belakang Anda. Dia adalah Allah Immanuel yang terus beserta dengan Anda. Apapun fase kehidupan Anda, pribadinya ada, kekuatannya ada, kasihnya ada dalam kehidupan Anda. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Diberkati keluar dan masukmu, diberkati setiap aspek kehidupanmu, pernikahan, pekerjaan, bahkan studimu juga. Muliakan Tuhan melalui apa yang kau miliki. Bersaksilah senantiasa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Gereja ini mengutusmu saat engkau keluar dari tempat ini. Bersaksilah senantiasa, muliakan Tuhan melalui kehidupanmu. Terima berkat yang terbaik ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Anda menerima berkat yang terbaik melalui ibadah hari ini. Bagi Anda yang rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Engkau mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, dan bangkit di hari ketiga untuk memberikan hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat atas hidup baru Anda dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Anda bisa memberikan diri dibaptis sebagai bentuk ketaatan Anda. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan baptis, pelayanan doa, dan pendaftaran CG, Anda bisa scan QR Code yang tertera di layar Anda dan mengisi formulir yang ada di dalamnya. Untuk persembahan bagi pekerjaan Tuhan, Anda bisa scan QR Code yang tertera di layar Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Yesus Pau Yoni. 再见。